Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza Malia Safira dari PSPK 20B NIM 420333134. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video tutorial yang menjelaskan tentang materi koloid. Saya tidak akan menunggu waktu lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koloid. Tonton terus ya teman-teman, jangan skip. Baik, saya akan menjelaskan tentang koloid. Apa sih itu koloid? Nah, koloid itu adalah campuran pertengahan antara larutan sejati dan suspensi. Contoh koloid itu adalah susu segar yang terdiri atas butiran lemak yang sangat kecil yang tersebar dalam fase berair yang juga mengandung kasein ya, atau suatu protein dan beberapa bahan lain. Yang kedua itu ada suspensi. Suspensi adalah sistem yang sekurang-kurangnya terdapat satu komponen partikel yang relatif besar tersebut merata dalam komponen lainnya. Contoh suspensi itu, jika kita mencampurkan tepung terigu dengan air, maka tepung terigu tersebut tidak bisa larut. Kenapa? Karena tepung terigu akan memisah atau mengendap jika didiamkan beberapa saat. Nah, partikel tepung dalam suspensi akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Dalam laboratorium, kita sering merasakan perlu memisahkan endapan tersuspensi dari campuran reaksi. Salah satu metode adalah penyaringan. Campuran yang mengandung materi tersuspensi dilewatkan melalui penyaring atau filter yang kadang kita bersandar pada kecenderungan suspensi untuk mengendap karena pengaruh gravitasi. Tetapi kita dapat membantu proses itu dengan menggunakan centrifuge. Yang centrifuge ini ya teman-teman. Campuran itu dicampur dengan cepat dan gaya sentrifugal yang dihasilkannya bekerja sebagai gravitasi buatan yang sangat kuat yang mendorong endapan ke dasar wadah. Nah, perbandingan sifat antara larutan koloid dan suspensi. Ini teman-teman bisa dilihat. Yang kedua tuh ada jenis koloid. Jenis koloid itu yang medium pendispersi itu ada padatan, fase terdispersi. Jenis koloidnya tuh sol padat, contohnya paduan logam. Yang kedua ada padatan, cairan, emulsi padat, keju, mentega. Yang ketiga ada padatan juga, fase terdispersinya gas. Jenis koloidnya busa padat, contohnya batu apung. Yang keempat cairan, padatan, sol, gas, sol gel, cat, tinta. Yang kelima itu ada cairan juga, fase terdispersinya cairan, jenis koloidnya emulsi, contohnya susu, santan. Selanjutnya ada cairan, gas, buih atau busa, contohnya batu apung. Terus medium pendispersi ada gas, fase terdispersi padatan, jenis koloidnya aerosol padat, contohnya kayak debu, asap. Medium pendispersinya ada gas, fase terdispersi juga cairan, jenis koloidnya aerosol cairan, contohnya awan, kabut gitu. Nah, emulsi itu apa sih? Nah, emulsi itu adalah sistem koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam zat padat atau cair. Emulsi digolongkan menjadi dispersi partikel minyak dalam air dan sebaliknya. Air dalam minyak yang distabilkan oleh bahan pengemulsi. Pengemulsi itu adalah zat yang digunakan untuk memudahkan pembuatan emulsi dan selanjutnya akan menstabilkan emulsi tersebut. Kebanyakan pengemulsi berupa bahan aditif, misalnya kayak sabun. Selanjutnya ada aerosol. Aerosol adalah butiran zat cair atau zat padat yang sangat ringan sehingga dapat mengambang di udara atau gas lain. Contoh aerosol itu adalah kabut, asap, awan, dan kabut semprotan pembasmi serangga.
Selanjutnya ada gel. Gel adalah fase padat suatu larutan koloid yang dapat diubah kembali menjadi cair dengan cara pemanasan. Contoh gel itu kayak gelatin, agar-agar, selai. Selanjutnya ada buih atau busa. Buih adalah sistem koloid dengan fase terdispersi gas di dalam zat cair yang cukup stabil. Buih atau busa dapat dihasilkan oleh kocokan atau dengan bantuan zat kimia. Nah, sifat koloid itu apa aja sih? Nah, koloid itu mempunyai sifat berbeda dengan larutan dan suspensi. Sifat fisika koloid yang akan kita bahas antara lain. Yang pertama efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Nah, yang pertama itu ada efek Tyndall dan gerak Brown. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel koloid. Efek Tyndall digunakan untuk membedakan larutan sejati dengan koloid. Penerapan efek Tyndall ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sorot cahaya mobil tampak jelas pada daerah yang berkabut. Kedua, berkas cahaya matahari terlihat jelas di sela-sela pohon di sekitarnya berkabut. Yang ketiga, berkas cahaya proyektor tampak jelas di gedung bioskop yang berasap. Selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak partikel koloid yang bergerak secara acak kayak zigzag gitu dan berlangsung terus-menerus, disebutnya dengan gerak Brown. Nah, gerak Brown ini adalah yang menyebabkan faktor itu stabilnya partikel koloid dalam medium pendispersinya, dan partikel koloid dapat terhindar dari pengendapan karena adanya gerakan acak yang berlangsung terus-menerus dapat mengimbangi gaya gravitasi. Yang kedua, muatan listrik partikel koloid. Partikel Sol bersifat menyerap ion-ion yang terdapat di permukaannya. Partikel koloid dapat bermuatan listrik yang disebabkan oleh sifat-sifat partikel. Yang pertama itu ada absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Absorpsi itu mempunyai kemampuan menyerap ion pada permukaannya sehingga partikel koloid tadi menjadi bermuatan listrik. Nah, peristiwa penyerapan itu disebut dengan absorpsi ya. Misalnya, Sol AS2, S3 mengadsorpsi ion S2 minus hingga bermuatan negatif. Kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu proses berpindahnya partikel Sol karena berpengaruh medan listrik. Nah, pada elektroforesis ini terjadi partikel-partikel koloid bermuatan sehingga jika dalam sistem koloid dimasukkan dua elektrod yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Yang selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi itu adalah proses yang dapat menyebabkan partikel halus bergabung untuk menghasilkan partikel yang dapat mengendap. Koagulasi itu disebabkan oleh terlepasnya muatan listrik dan partikel-partikel koloid, sehingga antar partikel koloid akan mudah bergabung. Yang ketiga, dialisis. Dialisis itu merupakan proses pemisahan makromolekul dari ion-ion dan senyawa yang mempunyai berat molekul rendah dengan menggunakan selaput atau membran atau semi-permeable yang tidak dapat ditembus oleh makromolekul itu, tetapi dapat ditembus oleh molekul air atau ion-ion. Yang keempat ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang berfungsi untuk menstabilkan koloid lain. Cara kerja koloid pelindung ini dengan menyelubungi partikel-partikel koloid lain sehingga mencegah bergabungnya partikel-partikel lain. Contohnya, sabun sebagai koloid pelindung air dan minyak. Kasein sebagai koloid pelindung pada susu. Koloid pelindung juga digunakan dalam pembuatan bahan-bahan seperti cat, tinta, dan krim rambut agar dapat bertahan lama. Yang selanjutnya adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid dalam medium itu dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil itu adalah koloid yang partikel
terdispersinya menyukai mediumnya sehingga gaya tarik menarik antara zat terdispersi dan mediumnya besar. Nah, contoh itu kayak protein, sabun, deterjen, dan agar-agar. Koloid loifob itu adalah koloid yang partikel terdispersinya tidak disukai mediumnya karena gaya tarik menariknya sangat lemah atau tidak ada. Contohnya susu, mayones, dan sol-sol logam. Ini adalah perbedaan sifat sol hidrofil dengan sol hidrofab. Ini teman-teman. Yang selanjutnya adalah pembuatan koloid. Itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah cara kondensasi. Ada dengan cara reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dekomposisi rangkap, penggantian pelarut. Kedua ada cara dispensi. Dilakukan dengan cara disintegrasi mekanis, disintegrasi listrik, dan peptisasi. Yang pertama adalah cara kondensasi. Dengan cara ini, ion-ion atau molekul-molekul digabungkan menjadi partikel dengan ukuran koloid. Reaksi kan tadi dengan cara reaksi redoks. Kayak mana sih cara menggunakan dengan reaksi redoks? Nah, reaksi redoks itu caranya itu adalah dengan reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, reduksi S2 terlarut dalam air dialiri gas H2S dapat menghasilkan sol belerang. Reaksi 2H2S tambah S2 SO2 menghasilkan 3S tambah 2H2 ditambah 2H2O. Yang kedua ada reaksi hidrolisis. Gimana sih dengan reaksi hidrolisis ini? Reaksi hidrolisis ini adalah reaksi kimia antara air dengan zat lain yang menghasilkan zat baru. Contohnya, hidrolisis larutan FeCl3 dengan air yang mendidih akan dihasilkan sol FeOH3. Reaksi FeCl tambah 3H2O menghasilkan FeOH3 tambah 3HCl. Selanjutnya ada dekomposisi rangkap. Adalah proses terurainya zat menjadi penyusunan. Contoh, gas H2S dialirkan pada larutan arsen atau 3 oksidasi akan terbentuk sol AS2O3. Reaksinya 2H3ASO3 tambah 3H2S menghasilkan AS2S3 tambah 6H2O. Oke, selanjutnya ada penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi partikel yang berukuran koloid. Contohnya, larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol akan terjadi kondensasi dan berbentuk koloid kalsium asetat yang berupa gel. Dua, ada cara dispersi. Dengan cara dispersi ini, partikel-partikel dipecah menjadi ukuran koloid. Yang pertama itu desintegrasi mekanis. Merupakan cara di mana zat ditumbuk dan dihaluskan dengan penumbuk koloid. Misalnya pembuatan semen, pigmen cat, gitu. Yang selanjutnya adalah disintegrasi listrik. Adalah cara yang menggunakan sel-sel elektrolit yang dielektrolisis, misalnya elektrolisis larutan NaOH, natrium hidroksida dengan katoda logam yang akan dibuat koloid dan dialiri arus yang rapatnya besar. Akhirnya natrium diendapkan di katoda dan membentuk aliase dengan logam yang ada. Aliase ini bereaksi dengan air sehingga terjadi koloid. Selanjutnya ada peptilasasi. Peptisasi ini di sini endapannya yang terjadi dilarutkan kembali sehingga terjadi koloid dengan menambahkan elektrolit tertentu. Misalnya, endapan FeOH3 akan larut dalam bentuk koloid bila ditambahkan larutan HCl encer. Nah, pasti kan ada tuh manfaat koloid. Manfaat koloid itu sebagai jenis industri. Contohnya tuh kayak aplikasi. Selanjutnya ada manfaatnya tuh industri makanan. Contohnya kayak keju, pembuatan keju, mentega, susu, saus, salad gitu. Terus manfaatnya bisa
jadi industri kosmetik dan perawatan tubuh. Contoh kayak krim, pasta gigi, sabun. Bisa juga sebagai industri cat. Contoh juga cat. Industri kebutuhan rumah tangga, sabun, deterjen. Industri pertanian, pestisida dan insektisida. Industri farmasi, misalnya minyak ikan, pensilin untuk suntikan. Penjelasan mengenai aplikasi koloid. Yang pertama ada pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air. Kemudian larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah, diatomae atau karbon. Partikel koloid ini akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Selanjutnya, partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. Yang kedua ada penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensilit stick atau tawas yang mengandung ion-ion aluminium 3 positif dan Fe3 positif. Ion-ion tersebut membantu agar partikel koloid di protein bersifat netral sehingga proses penggumpalan darah dapat lebih mudah dilakukan. Ketiga ada penjernihan air. Air keran atau PDAM yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid, tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikan layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid ini tersebut dapat dipisahkan. Hal itu dilakukan dengan cara menambahkan tawas Al2SO4 3 ion Al3 yang terdapat pada tawas tersebut akan terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH3 yang bermuatan positif melalui reaksi Al3 positif tambah 3H2O menghasilkan AlOH2 tambah 3H positif. Setelah itu, AlOH3 menghilangkan muatan-muatan negatif dari partikel koloid tanah, liat, lumpur, dan terjadi koagulasi pada lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap bersama tawas yang juga mengendap karena pengaruh gravitasi. Berikut ini adalah skema proses penjernihan air secara lengkap. Oke, next. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan oleh koloid. Pencemaran udara, partikulat yang ada di udara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikulat adalah zat yang mempunyai fasa terdispersi berupa padat atau zat cair yang medium pendispersinya gas. Partikulat yang berbahaya untuk kesehatan manusia, misalnya timbal akibat pembakaran kendaraan bermotor yang berasal dari TEL. Jika uapnya terhirup dalam jumlah yang cukup akan menimbulkan keracunan dan gejala kejang-kejang, sesak napas, batuk pendarahan pada sumsum tulang, bahkan kematian. Ini teman-teman, bahaya banget ya. Kemudian pencemaran air. Sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Buih sabun atau deterjen merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair sehingga disebut buih. Limbah akibat deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Buih deterjen yang berasal dari rumah tangga biasanya menutupi permukaan air dan merangsang pertumbuhan ganggang maupun eceng gondok sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Ini adalah pencemaran air. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang koloid. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Dengan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan bosan ya teman untuk menonton video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.